warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin sebelumnya kepada Bapak, Ibu dosen pengampu kuliah konsep dasar ilmu geografi. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nela Valerina Marfi dengan NIM 25370025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu bantu dalam geografi. Kita akan memasuki pembahasan mengenai pengertian dalam ilmu bantu geografi. Nah, ilmu bantu geografi adalah cabang ilmu yang membantu geografi dalam menganalisis, memahami, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ilmu bantu ini digunakan agar analisis geografi lebih akurat sehingga geografi memerlukan dukungan dari ilmu bantu lainnya seperti geomorfologi, ilmu yang mengkaji bentuk permukaan bumi dan penafsirannya tentang proses terbentuknya. Meteorologi, ilmu yang mengkaji tentang cuaca yang meliputi ciri-ciri fisik dan kimianya, tekanan, suhu udara, dan angin. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang fenomena air di bumi. Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang fenomena lautan yang meliputi sifat air laut dan pasang surut air laut. Kartografi, ilmu yang mempelajari tentang peta yaitu meliputi pembuatan, jenis, dan pemanfaatannya. Itulah berbagai macam ilmu bantu dalam geografi yang dapat membantu geografi untuk menafsirkan beberapa fenomena yang terjadi dalam geografi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ilmu bantu geografi dan perannya. Jadi peran utama dalam ilmu bantu geografi ini secara umum adalah membantu geografi memahami gejala fisik seperti bentuk muka bumi, iklim, air, dan tanah. Membantu geografi mengkaji fenomena yang berkaitan dengan manusia seperti kependudukan, budaya, dan aktivitas ekonomi. Memberikan data dan informasi untuk perencanaan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan. Memberikan landasan pengetahuan baik untuk pengambilan keperluan sehari-hari, mitigasi bencana, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, jadi adapun peran-peran ilmu bantu tersebut masing-masingnya adalah geomorfologi, berperan dalam membantu geografi untuk memahami topografi, erosi, dan bentuk lahan untuk analisis wilayah yang rawan bencana. Meteorologi berperan untuk membantu geografi dalam menganalisis pola cuaca dan ramalan cuaca dalam studi iklim lokal. Klimatologi berperan untuk memahami pengaruh iklim terhadap kehidupan, pertanian, dan persebaran penduduk. Biogeografi yaitu berperan dalam menganalisis ekosistem, keanekaragaman hayati, dan konservasi lingkungan. Hidrologi yaitu berperan dalam membantu geografi untuk menganalisis sumber daya air, banjir, dan daur siklus hidrologi. Oceanografi yaitu berperan dalam geografi untuk memahami pengaruh laut terhadap iklim, perikanan, dan transportasi di laut. Selanjutnya ada kartografi, yaitu berperan dalam ilmu geografi sebagai alat utama geografi untuk menyajikan data spasial dan menganalisis persebaran fenomena. Selanjutnya ada pedologi, yaitu berperan dalam geografi untuk membantu geografi fisik dalam kajian kesuburan tanah, pertanian, dan erosi lahan. Nah, itulah beberapa peran dalam berbagai ilmu bantu geografi yang membantu geografi untuk mempelajari berbagai fenomenanya yang terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pentingnya ilmu bantu dalam geografi. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu geografi itu tidak dapat berdiri sendiri karena fenomena di permukaan bumi itu bersifat kompleks dan saling berkaitan antara unsur alam maupun unsur manusia. Maka geografi sangat memerlukan ilmu bantu untuk menjelaskan keterkaitan tersebut secara ilmiah. Selanjutnya ada ilmu bantu geografi itu penting karena dapat memperdalam analisis geografi dalam memahami berbagai aspek permukaan bumi seperti bentuk lahan, iklim, tanah, air, lautan, dan kehidupan manusia yang beradaptasi dengan lingkungannya.
Ilmu bantu geografi ini sangat penting untuk memperkuat geografi dalam penegasan nyata. Misalnya, analisis wilayah yang rawan bencana itu akan memerlukan geomorfologi, hidrologi, dan klimatologi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Maka memerlukan yang namanya sistem informasi geografis, kartografi, dan demografi. Selanjutnya, kajian dalam perubahan lingkungan global itu dapat melibatkan biogeografi dan klimatologi. Ilmu bantu geografi ini juga memiliki peran penting, yaitu memperkaya pembelajaran geografi di bidang pendidikan, di mana peserta didik dapat belajar menganalisis fenomena secara ilmiah dan faktual, menggunakan kemampuan berpikir secara spasial, analitis, dan kritis terhadap fenomena alam serta sosial. Ilmu bantu geografi juga penting dalam pemecahan masalah geosfer, yaitu dapat memahami permasalahan yang kompleks, masalah-masalah seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan degenerasi lingkungan secara komprehensif. Ilmu bantu geografi juga dapat menjembatani konsep-konsep teoritis geografi dengan kondisi nyata di lapangan melalui data observasi, survei, pemetaan, dan analisis spasial. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu integrasi ilmu geografi dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi apa-apa saja integrasi ilmu geografi ini dalam pembelajaran IPS? Nah, integrasinya yaitu bertujuan agar siswa mampu memahami fenomena alam dan sosial secara menyeluruh melalui pendekatan ilmiah dan kontekstual dengan cara menggabungkan topik tertentu secara tematik, seperti dalam kegiatan ekonomi penduduk dilihat dari segi geografis, seperti kondisi fisik dan sumber daya alamnya, dan sosial dalam interaksi sosialnya. Nah, adapun berbagai macam ilmu bantu geografi ini memiliki integrasinya dalam pembelajaran IPS. Seperti geomorfologi, itu digunakan untuk menjelaskan pada pembelajaran materi IPS mengenai bentuk permukaan bumi, gunung, dataran, dan lembah, di mana para peserta didik itu dapat menganalisis pengaruh bentuk lahan terhadap jenis mata pencarian penduduk petani di dataran rendah. Meteorologi dan klimatologi itu dapat digunakan di dalam pembelajaran IPS yang menjelaskan pada siswa untuk memahami cuaca dan iklim yang mempengaruhi aktivitas manusia dan pola tanam pertanian, di mana para siswa itu membuat proyek sederhana seperti pengamatan curah hujan dan dampaknya. Selanjutnya ada biogeografi, di mana biografi ini digunakan dalam pembelajaran materi IPS itu untuk menjelaskan persebaran flora dan fauna. Maka, siswa dapat mengenal ekosistem Indonesia seperti hutan tropis, savana, dan mangrove, dan menghubungkannya dengan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada hidrologi, di mana hidrologi ini digunakan dalam pembelajaran materi IPS untuk memperkenalkan konsep siklus air dan pentingnya pengelolaan sumber daya air bagi kehidupan. Di sini siswa akan belajar tentang banjir, kekeringan, dan konservasi air di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada oceanografi. Nah, di sini oceanografi ini digunakan dalam pembelajaran materi IPS untuk menerangkan kepada siswa agar dapat menganalisis potensi perikanan dan pariwisata bahari. Selanjutnya ada kartografi, digunakan dalam pembelajaran materi IPS untuk membantu siswa memahami konsep peta, simbol, dan analisis lokasi dengan pembuatan peta tematik yang sederhana. Selanjutnya ada pedologi, digunakan dalam pembelajaran materi IPS untuk menjelaskan pada siswa bagaimana jenis tanah, persebarannya, serta hubungannya dengan pertanian. Misalnya mengenal tanah subur di Pulau Jawa dan kaitannya dengan produksi pangan nasional seperti apa. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pengucapan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.